أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bin Ahmad Channel. Kali ini kita akan membahas perjalanan singkat kisah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selamat menyaksikan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ia berasal dari keluarga Quraisy, suku bangsa yang menjadi penduduk asli Mekah dan memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Arab pada masa itu. Ayah Utsman bin Affan bernama Affan bin Abi al-As dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman tumbuh dan dibesarkan di lingkungan yang terhormat dan makmur di Mekah. Keluarganya termasuk dalam kalangan yang terpandang dan memiliki kedudukan sosial yang baik. Sebelum memeluk Islam, Utsman bin Affan adalah seorang yang sukses secara ekonomi. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang cerdas dan berhasil dalam bisnisnya. Kepribadiannya yang ramah, murah hati, dan disukai oleh banyak orang membuatnya memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat Mekah. Kehidupan awal Utsman bin Affan sebagian besar terjadi sebelum masa kenabian Nabi Muhammad. Namun, setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah dan berperan penting dalam perkembangan Islam. Lahirnya Utsman bin Affan pada tahun 573 Masehi menandai awal dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan kontribusi dan pengabdian terhadap agama Islam serta umat Muslim. Utsman bin Affan masuk Islam pada awal periode kenabian, sekitar tahun 611 Masehi, beberapa waktu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuknya Utsman bin Affan ke dalam agama Islam adalah hasil dari interaksi dan pengaruh Nabi Muhammad serta kekuatan dan kebenaran ajaran agama Islam itu sendiri. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan termasuk dalam golongan yang terhormat di kalangan masyarakat Mekah. Ia memiliki karakter yang baik, dermawan, dan memiliki reputasi yang baik di antara penduduk Mekah. Ketika pertama kali mendengar tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Utsman merasa tertarik dan terbuka untuk menerima pesan agama baru ini. Utsman bin Affan memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Rasulullah. Ia adalah menantu Rasulullah setelah menikahi putrinya, Ruqayyah, pada awal masa kenabian. Hal ini juga mempengaruhi keputusannya untuk memeluk Islam. Ketika Utsman menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam kepada Rasulullah, Nabi Muhammad menyambutnya dengan gembira dan mendoakan keberkahan baginya. Ketika Utsman bin Affan secara terbuka menyatakan keyakinannya pada Islam, ia menghadapi tantangan dan penindasan dari orang-orang Mekah yang tidak menerima ajaran Islam. Namun, ketabahan dan kesetiaannya pada agama baru ini tidak pernah goyah. Ia terus mendukung Nabi Muhammad dan berpartisipasi dalam perjuangan awal umat Muslim. Masuknya Utsman bin Affan ke dalam agama Islam memberikan kontribusi penting bagi umat Muslim. Ia menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Islam, baik selama masa kenabian maupun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kepemimpinannya yang kuat dan kontribusinya dalam penyebaran Al-Quran telah memberikan warisan yang berharga bagi umat Muslim hingga saat ini. Kekhalifahan Utsman bin Affan, juga dikenal sebagai Khilafah Utsmaniyah,
terjadi setelah masa kekhalifahan kedua, yaitu kekhalifahan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi setelah Umar bin Khattab wafat. Selama kekhalifahannya, Utsman bin Affan menghadapi berbagai tantangan dan mengambil beberapa kebijakan penting. Berikut adalah beberapa hal terkait kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama, penyebaran Islam. Selama masa kekhalifahannya, agama Islam terus menyebar ke wilayah yang lebih luas. Penaklukan wilayah baru dilakukan, termasuk sebagian besar Persia dan Mesir. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui misi perdagangan dan dakwah yang dipimpin oleh para sahabat. 2. Administrasi dan kebijakan. Utsman bin Affan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan administratif untuk memperbaiki tata kelola negara. Ia melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab dalam hal pendistribusian kekayaan publik, mengadakan reformasi di bidang keuangan, dan memperkuat sistem hukum Islam. Revisi naskah Al-Quran. Salah satu tindakan terpenting yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah mengumpulkan dan menyusun versi resmi Al-Quran. Ia menugaskan para sahabat untuk mengumpulkan dan menyalin Al-Quran yang ada saat itu untuk menjaga keasliannya. Tindakan ini membantu menjaga konsistensi dan kesatuan teks Al-Quran yang kita miliki saat ini. 4. Pemberontakan dan fitnah pertama. Kekhalifahan Utsman bin Affan juga ditandai dengan terjadinya pemberontakan dan konflik internal dalam masyarakat Muslim. Beberapa golongan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Utsman melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai fitnah pertama. Konflik ini berakhir dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki kontribusi penting dalam beberapa perang yang terjadi. Berikut adalah beberapa contoh kontribusinya dalam pertempuran-pertempuran antara lain. 1. Perang Badar. Utsman bin Affan berpartisipasi dalam pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi. Ia menyumbangkan harta pribadinya untuk mempersenjatai dan memperlengkapi pasukan Muslim yang terlibat dalam pertempuran ini. Kontribusi materialnya membantu memperkuat posisi pasukan Muslim dan memperoleh kemenangan yang penting dalam pertempuran tersebut. 2. Pertempuran Uhud. Utsman bin Affan juga ikut serta dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Ketika pertempuran tersebut memasuki tahap kritis dan Nabi Muhammad terluka, Utsman bin Affan berada di antara beberapa sahabat yang setia dan bertahan di sekitar Nabi untuk melindunginya. Ia memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan Rasulullah. 3. Ekspedisi Tabuk. Utsman bin Affan juga turut serta dalam ekspedisi Tabuk pada tahun 630 Masehi. Ia memberikan sumbangan besar dalam bentuk harta benda dan hewan ternak untuk mendukung kebutuhan pasukan Muslim selama perjalanan yang panjang menuju Tabuk. Sumbangannya tersebut membantu memperkuat pasukan Muslim dan memastikan persiapan yang memadai dalam menghadapi kemungkinan konflik. Selain kontribusinya dalam pertempuran-pertempuran, Utsman bin Affan juga berperan sebagai seorang pemimpin yang memimpin kampanye militer dan memastikan persiapan dan strategi yang tepat.
Ia memimpin pasukan Muslim dalam beberapa ekspedisi dan penaklukan wilayah baru, yang memperluas pengaruh Islam dan membawa banyak orang masuk agama ini. Meskipun Utsman bin Affan tidak terlibat langsung dalam semua pertempuran yang terjadi selama masa kekhalifahannya, kontribusinya dalam menyediakan sumber daya, dukungan, dan kepemimpinan yang kuat berperan penting dalam kesuksesan pasukan Muslim dan perkembangan Islam pada saat itu. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, tahun 656 Masehi. Saat itu ia berusia sekitar 82 tahun. Wafatnya Utsman bin Affan merupakan peristiwa yang tragis dan mengejutkan dalam sejarah Islam. Pada masa kekhalifahannya, Utsman menghadapi oposisi dari sekelompok orang yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakannya. Beberapa kelompok ini memprotes kebijakan politik dan administratif yang dilakukan oleh Utsman. Oposisi tersebut semakin memanas hingga akhirnya menimbulkan kekacauan di Madinah. Pada tanggal 17 Dzulhijjah, sekelompok pemberontak menyerbu kediaman Utsman bin Affan. Mereka mengepung rumahnya dan mengancam akan membunuhnya jika tidak mengundurkan diri dari kekhalifahan. Meskipun Utsman bin Affan diberikan kesempatan untuk melarikan diri dan mendapatkan perlindungan, ia menolak untuk melakukan hal tersebut. Ia berpegang pada prinsipnya untuk menjaga persatuan umat Muslim dan tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Pemberontak-pemberontak tersebut akhirnya berhasil memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya secara brutal. Wafatnya Utsman bin Affan menimbulkan keguncangan dan kesedihan yang mendalam di kalangan umat Muslim. Kematian beliau juga menjadi pemicu bagi konflik yang lebih luas di antara kaum muslimin, yang kemudian dikenal sebagai fitnah pertama dalam sejarah Islam. Wafatnya Utsman bin Affan adalah sebuah tragedi yang mengguncangkan umat Muslim pada masanya. Namun, meskipun beliau meninggal secara tragis, warisannya dalam bentuk keteladanan, kontribusi dalam penyebaran Al-Quran, keadilan, dan kepemimpinannya tetap dihormati dan dikenang oleh umat Muslim hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.